warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu JK flip-flop, apa itu D flip-flop, dan apa itu T flip-flop. Dan juga saya akan menjelaskan tabel kebenaran dari jenis-jenis flip-flop tersebut. Kemudian saya akan membuat simulasi JK flip-flop dan D flip-flop di Proteus. Pertama ini saya akan menjelaskan apa itu JK flip-flop. Nah, JK flip-flop adalah jenis flip-flop yang memiliki dua input, yaitu J dan K, dan mengatasi keterbatasan SR flip-flop. J flip-flop merupakan flip-flop yang paling serbaguna karena ketika J inputnya 0 dan K inputnya 0, maka outputnya akan tetap. Nah, ketika J inputnya 0 dan K inputnya 1, maka outputnya direset. Ketika J inputnya 1 dan K inputnya 0, maka outputnya diset. Ketika J inputnya 1 dan K inputnya 1, maka outputnya toggle atau berubah ke kebalikannya. Nah, kemudian yang kedua, D flip-flop. Nah, D flip-flop ini adalah flip-flop yang paling sederhana dengan hanya satu input data, yaitu D. Flip-flop ini berfungsi untuk yang pertama menyimpan satu bit data, kemudian yang kedua output Q akan mengikuti nilai input D pada saat clock trigger. Kemudian yang ketiga sering digunakan sebagai register penyimpanan data. Kemudian yang keempat menghilangkan kondisi yang tidak diinginkan karena hanya memiliki satu input. Nah, kemudian yang ketiga T flip-flop. Nah, T flip-flop merupakan flip-flop dengan satu input T yang berfungsi untuk toggle. Nah, karakternya ketika outputnya 0, maka outputnya tetap. Ketika T inputnya 1, maka outputnya toggle, berubah ke kebalikannya. Nah, itulah penjelasan singkat apa itu JK flip-flop, apa itu D flip-flop, dan apa itu T flip-flop. Nah, kemudian kita beralih ke tabel kebenarannya. Nah, inilah tabel kebenaran JK flip-flop. Nah, apabila J inputnya 0 dan K inputnya 0, maka hasil akhirnya yaitu tetap, yaitu 0. Nah, ketika input J 0 kemudian K inputnya 1, maka hasil akhirnya yaitu 0. Ketika J inputnya 1 dan K inputnya 0, maka hasil akhirnya yaitu 1. Ketika C inputnya 1 dan K inputnya 1, maka hasil akhirnya kebalikan dari input. Misalnya 1, maka hasil akhirnya adalah 0. Nah, kemudian ketika misalnya hasil awalnya yaitu 0, maka hasil akhirnya jadi 1. Nah, kemudian kita beralih ke tabel kebenaran D flip-flop. Nah, ketika D inputnya 0, maka hasil akhirnya adalah 0. Kemudian ketika D inputnya 1, maka hasil akhirnya adalah 1. Nah, kita beralih ke tabel kebenaran T flip-flop. Apabila T inputnya 0, maka hasil awal, dan ketika hasil awalnya itu 0, maka hasil akhirnya yaitu 0. Nah, kemudian apabila T inputnya 0, kemudian hasil awalnya yaitu 1, maka hasil akhirnya adalah 1. Kemudian apabila T inputnya 1 dan hasil awalnya yaitu 0, maka hasil akhirnya adalah 1. Kemudian apabila T inputnya 1 dan hasil awalnya itu 1, maka hasil akhirnya yaitu 0. Itulah tabel kebenaran dari jenis-jenis flip-flop. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke Proteus untuk membuat simulasi JK flip-flop dan D flip-flop. Jadi kita langsung masuk saja ke aplikasinya.
next, then yes, next, next, then finish. Nah, ketika sudah masuk ke schematic capture, kita pilih komponen mode, kemudian klik P untuk mencari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian JK flip-flop dan D flip-flop. Nah, pertama N, kemudian cari setelah mendapatkan semua komponen yang kita butuhkan, langsung saja kita merangkai JK flip-flop terdekat. Ini flip-flop, kemudian di sini, kemudian N kita letakkan di sini dan di sini. Oke. Oke, nah setelah itu kita pilih lobby stage. Tekan di sini, dan di sini, dan di sini. Nah, kemudian pilih node, kita letakkan di sini. Oke, kemudian pilih lobby spot, kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita sambungkan garis ini, kemudian garis ini kita tarik, kita sambungkan ke garis ini, kemudian ini kita sambungkan ke garis ini. Nah, kemudian garis ini kita sambungkan ke garis ini. Ini garis ini kita sambungkan ke sini.
ini. Nah, setelah kita menyelesaikan rangkaian jika flip-flop, maka kita run. Nah, di sini karena inputnya 0, 0 dan 0, maka outputnya adalah 0 dan 1. Nah, ketika di sini inputnya kita ganti menjadi 1, maka outputnya tetap sama, yaitu 0 dengan 1. Nah, kemudian kita ganti di sini 1. Nah, terjadi perubahan pada output di mana di sini 1 dan di sini 0. Ketika kita ganti dengan menjadi 1, nah tidak ada perubahan, tetap 1 dengan 0. Nah, kemudian kita ganti kembali semuanya. Nah, lalu kita ganti di sini menjadi 1 dan di sini juga menjadi 1. Maka outputnya kembali berubah di mana 0 dan 1. Nah, oke. Inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan di jika flip-flop. Nah, kemudian kita beralih ke D flip-flop. Nah, cara pembuatan flip-flop. Baik, langsung saja D seperti. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian pilih logi stage. Letakkan di sini. Kemudian pilih logi scope. Letakkan di sini. Nah, kemudian tarik garis ke D flip-flop. Kemudian juga kita tarik ke D flip-flop. Juga kita tarik. Nah, setelahnya kita run. Nah, di sini karena inputnya 0 dengan 0, maka outputnya adalah 0 dengan 1. Coba kita ganti di sini menjadi 1. Tetap outputnya tetap 0 dengan 1. Kemudian kita ganti dua-duanya menjadi 1. Nah, di sini terdapat perubahan di mana outputnya menjadi 1 dengan 0. Nah, jadi itulah penjelasan saya bagaimana pembuatan rangkaian J flip-flop, JK flip-flop, dan juga D flip-flop. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.